Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kami dari kelompok 2 PDI Putra dan Imut-Imutnya akan membahas materi pembelajaran mengenai transformasi geometri. Tapi sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Yunita Emilia Dewi. Perkenalkan, nama saya Debbie Freti Syahaan. Kami akan menjelaskan materi tentang Rotasi. Perkenalkan, nama saya Lidwina Bernadetta Gea. Perkenalkan, nama saya Naswa Hasanah. Kami akan membahas materi tentang translasi. Perkenalkan, nama saya Grace Naistiat Ventil. Perkenalkan, nama saya Putra Aditya Pratama. Kami akan membahas materi tentang dilatasi. Selamat mendengarkan. Transformasi merupakan perubahan posisi dan ukuran suatu objek, seperti titik, garis, atau bangun pada bidang geometri. Jenis-jenis utama transformasi geometri adalah translasi ataupun pergeseran, refleksi ataupun pencerminan, rotasi ataupun perputaran, dan dilatasi ataupun perubahan skala. Saya, Yunita Emilia Dewi, akan menjelaskan tentang rotasi. Rotasi adalah jenis transformasi geometri yang memutar suatu bangun atau titik sejauh sudut tertentu terhadap sebuah titik tetap yang disebut pusat rotasi. Rotasi tidak mengubah bentuk atau ukuran bangun, hanya posisinya melalui perputaran. Faktor yang menentukan rotasi adalah titik pusat rotasi, besar sudut rotasi, dan arah rotasi, searah atau berlawanan dengan arah jarum jam. Terdapat dua titik pusat rotasi, yang pertama yaitu titik 0,0, yang kedua yaitu titik AB. Yang pertama, saya akan menjelaskan rotasi dengan titik pusat terhadap suhu A dan juga B, yaitu A, X, Y, rotasi titik PB menjadi A aksen, dalam kurung X aksen, Y aksen, dengan X aksen, Y aksen, sama dengan cos theta min sin theta cos theta dikali X kurang A, Y kurang B, ditambah A, B. Hal ini merupakan sebuah perkalian matriks. Nah, perlu diketahui teman-teman, sebelum kita masuk transformasi, kita juga harus menguasai matriks terlebih dahulu. Nah, di sini saya mempunyai contoh soal, yaitu soalnya adalah tentukan bayangan dari titik A 3,2 dirotasikan dengan 90 derajat dengan pusat 1,2. Nah, perlu diketahui 90 derajat ini adalah positif. Jadi, pemetaannya adalah min Y, kita tulis min Y, X. Nah, sudah tahu teman-teman pemetaan dari positif 90 derajat. Nah, lanjut lagi menggunakan rumus yang sudah kita ketahui tadi. Nah, itu. Lalu kita kerjakan kembali. Cos 90 derajat, yaitu sama dengan 0. Lalu min sin theta, atau sin 90 derajat, yaitu min 1. Yang kedua yaitu sin theta. Nah, sin dari 90 derajat ini adalah 1. Dan cos theta atau cos 90 derajat ini yaitu 0. Nah, mengapa di depan positif sedangkan di belakang terdapat negatif? Dikarenakan pemetaan di sini yaitu Y-nya yaitu min, dengan X-nya adalah positif. Nah, makanya di depan positif semua dan di belakang negatif. Mengapa 0 tidak negatif ataupun positif? Nah, karena 0 itu adalah bilangan netral. Selanjutnya yaitu seperti rumus, yaitu dikali X kurang A, Y kurang B. Nah, di mana X ataupun juga di mana A? Nah, A 3,2 di sini itu sebagai X, kita tulis, dan juga Y. Jadi X dan Y-nya adalah 3,2, sedangkan 1,2 di sini sebagai pusat A dan juga kita tulis B. Jadi tahu ya teman-teman yang mana titik A ataupun XY-nya dan juga AB-nya. Nah, kita lanjutkan memasukkan angka seperti rumus tadi, yaitu 3 dikurang A ataupun 1 dan 2 dikurang B, B-nya yaitu 2. Oke, kita tulis, lalu kita tutup kurung. Kita lanjutkan seperti rumus tadi, yang tadinya dikali sekarang ditambah. Nah, tambah AB, A-nya yaitu 1, kita tulis. Oke, dan B-nya adalah 2, tutup kurung. Lanjut, yaitu kita tuliskan sama dengan buka kurung, kita tuliskan kembali 0 min 1 0, kita tutup kurangnya kembali, dikali
3 kurang 1 yaitu 2. 2 kurang 2 yaitu 0. Ditambah kembali 1, 2. Oke, kita tutup. Langkah selanjutnya yaitu berhubungan dengan perkalian matriks, yaitu baris dikali dengan kolom. Nah, tahu kan teman-teman? Nah, yang pertama yaitu 0 dikali 2 yaitu 0. Min 1 dikali 0 yaitu plus. Kita tuliskan plus di sini, plus 0. Selanjutnya yaitu sudah baris pertama, kita lanjut lagi ke baris kedua. Nah, 1 dan juga 0. Kita kalikan juga dengan 2 dan 0 tadi, karena hanya ada satu kolom kan. Kita kalikan 1 dikali 2 yaitu 2, ditambah 0 dikali 0, pasti hasilnya juga 0. Sudah dapat hasilnya, lalu kita lanjutkan dengan menambahkan A dan juga B tadi. Ditambah, kita tuliskan kembali 1 dan juga 2. Kita tutup kurung. Sama dengan, oke, setelah ini kita jumlahkan keseluruhannya ya. 0 tambah 0 sama dengan 0, tambah 1 sama dengan 1. 2 tambah 0 sama dengan 2, ditambah 2 sama dengan 4. Nah, jadi A aksen dari soal tersebut adalah 1,4. Kita lanjutkan dengan soal yang kedua, yaitu tentukan bayangan dari titik min 4,3 dirotasikan dengan 180 derajat dengan pusat 2,1. Nah, tadi 90 derajat, sekarang yaitu 180 derajat. Untuk pemetaan 180 derajat tadi ini berbeda dengan 90 derajat tadi. Positif ataupun negatif 180 derajat tetap pemetaannya sama, yaitu kita tuliskan di sini adalah min X. Kita tuliskan. Oke. Koma min lagi. Min Y. Baik, sudah kita tuliskan, kita lanjut lagi dengan membahas soalnya dan menentukan bayangan ataupun aksennya. Seperti rumus yang sudah saya jelaskan dan beritahu tadi, yaitu kita ulang kembali seperti contoh soal nomor 1, yaitu kita tuliskan X aksen, Y aksen sama dengan, sama dengan, kita buka kurung kembali, kita masukkan berapa sih yang dirotasikan itu. Nah, tadi kan 180 derajat yang dirotasikan, rumusnya yaitu cos 180 derajat yaitu min 1, lalu min sin theta atau min sin 180 derajat yaitu 0, sin 180 derajat yaitu 0, dan cos theta ataupun cos 180 derajat itu min 1. Nah, mengapa di sini negatif semua? Karena pemetaannya X maupun Y-nya itu negatif semua ya teman-teman. Lalu kita lanjutkan lagi, min 4 dan juga 3 itu sebagai X dan juga Y. Nah, jangan lupa jika titik itu berarti X dan Y, sedangkan jika pusat itu berarti pusat A dan juga B. Nah, di sini yaitu pusat A dan juga B-nya adalah 2,1. Nah, kita tuliskan agar tidak bingung ya. Kita masukkan kembali, yaitu seperti rumus tadi, X-nya min 4 dikurang A-nya berapa tadi? Ya, jangan sampai kebalik ya, A-nya adalah 2. Kita masukkan lagi, Y-nya yaitu 3 dikurang B-nya berapa? 1. Oke, lalu ditambahkan lagi. Tambahkan dengan A dan juga B. Nah, AB-nya di sini yaitu 2 dan juga 1. Oke, untuk keseluruhan kita sudah memasukkan angkanya sesuai rumus tadi. Rumus yang awal saya beritahu tadi. Kita tulis kembali, yaitu min 1. Kita tuliskan 0, 0, min 1. Oke. Kita tutup kurung kembali. Lalu kita jumlahkan yang di atas. Min 4 kurang 2 yaitu min 6. 3 kurang 1 yaitu 2.
Ini 6 ya teman-teman. Oke, kita tutup kurung kembali. Ditambah A dan juga B. AB-nya berapa? 2. Kita tuliskan di sini 2 dan juga 1. Oke, saya ganti penanya agar mudah dibedakan ya teman-teman. Kita kalikan matriks lagi. Nah, oleh sebab itu tadi mengapa di awal saya mengatakan bahwa matriks penting dipelajari sebelum mempelajari transformasi untuk perkaliannya. Min 1 kali min 6, 6 ditambah. Oke, kita tuliskan 0 dikali 2. Pasti hasilnya 0. Oke, sudah baris 1 kolom 1. Yang kedua itu baris 2 kolom 1. Karena kolomnya hanya ada 1 ya. 0 dikali 6, min 6 yaitu 0. Min 1 dikali 2. Berapa teman-teman? Ya. Hasilnya adalah min 2. Oke, bentar. Kita tuliskan saja min 2 di sini. Kita tutup kurungnya lagi. Ditambah AB. Nah, AB-nya tadi yaitu 21. Ke kurung 2 1. Oke, satunya di bawah ya, jangan lupa. Oke, sudah semua. Mari kita jumlahkan keseluruhannya. Kita tulis di sini yaitu sama dengan buka kurung 6 tambah 0 tambah 2. 6 tambah 2 8 min 2 plus ketemu min sama dengan min kan teman-teman. Min 2 tambah 1 min 1. Utang 2 dibayar 1, masih 1. Nah, jadi bayangannya ataupun aksennya yaitu 8 min 1. Baik, di sini saya Debbie akan menjelaskan rotasi bagian pusat 0.0. Nah, di sini rotasi positif. Jika dia berlawanan jarum jam, maka rotasinya itu positif. Nah, saya sudah merangkum materinya di dalam ini, yaitu yang saya bulati. Ketika rotasinya 90 derajat, maka pemetaannya X, Y sama dengan min Y, X. Nah, itu kalau rotasi positif. Kalau rotasi negatif, itu ada 90 derajat, cara pemetaannya itu X, Y yang menghasilkan Y, min X. Nah, tadi kan di situ Y, X-nya itu kan tidak min. Nah, di hasilnya itu menjadi min. Itulah ketika searah jarum jam. Baik, selanjutnya itu di sini saya ada beberapa contoh soal. Yang pertama, tentukan bayangan dari A 3,-1 jika dirotasikan 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat O 0,0. Nah, di sini penyelesaiannya A 3,-1 menghasilkan atau sama dengan A aksen min 1,3. Kenapa? Teman-teman tahu nggak kita pakai cara yang mana? Di sini kita pakai cara yang ini. Yang rotasi 90 derajat dan cara pemetaannya X, Y sama dengan min Y, X. Kenapa kita pakai 90 derajat? Karena di soal itu 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Jadi kalau misalnya A 4,2, nah di sini kan 4 itu sebagai X, 2 sebagai Y. Jadi ini menghasilkan A aksen sama dengan min 2,4. Jadi begitu ya teman-teman. Nah, kita lanjut contoh soal yang nomor 2. Tentukan bayangan dari B min 2,-4 jika dirotasikan 270 derajat searah jarum jam dengan pusat O 0,0. Nah, di sini penyelesaiannya B min 2,-4 menghasilkan D aksen 4,-2. Kenapa? Nah, kita pakai cara yang ini. 270 derajat. Cara pemetaannya
X, Y sama dengan min Y, X. Nah, di sini kenapa 4-nya itu tidak min? Karena di soal kan sudah min. Maka min 4 tadi kan di B biasa itu kan min 4. Jadi min ketemu min menjadi positif. Nah, di B aksen 4 menjadi positif. Begitu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nasuha Hasana. Di sini saya akan menjelaskan materi translasi. Bagi teman-teman yang belum mengetahui apa itu translasi, mari kita bahas bersama-sama. Apa itu translasi? Translasi atau pergeseran adalah transformasi geometri yang memindahkan objek, titik, garis, atau bangun ke arah dan jarak tertentu tanpa mengubah bentuk, ukuran, atau orientasinya. Ini seperti menggeser benda dari satu posisi ke posisi lainnya dengan cara yang sama di setiap titiknya. Dalam koordinat pergeseran dapat dinyatakan secara horizontal sumbu X dan vertikal yaitu sumbu Y. Langkah-langkah translasi. Tentukan koordinat awal X, Y, dan vektor translasi AB, kemudian hitung koordinat baru X aksen, Y aksen dengan rumus translasi X sama dengan X tambah A dan Y sama dengan Y tambah B. Jika mentranslasikan sebuah kurva atau fungsi, ubah persamaan kurva dengan mengganti X, A, dan Y menggunakan persamaan inverse, yaitu X sama dengan X aksen, Y sama dengan Y dikurang B. Translasi titik. 1. Tentukan koordinat awal, misalkan sebuah titik memiliki koordinat X, Y. 2. Tentukan vektor translasi. Tentukan pergeseran pada sumbu X atau A dan sumbu Y atau B. 3. Gunakan rumus translasi hitung koordinat bayangan X aksen, Y aksen. Menggunakan rumus 1. X aksen sama dengan X tambah A. 2. Y sama dengan Y tambah B. Selanjutnya, translasi kurva atau fungsi. 1. Tentukan koordinat awal, misalkan titik pada kurva adalah X, Y. 2. Tentukan vektor translasi, tentukan vektor translasi A, B. 3. Ubah persamaan kurva, gunakan rumus translasi untuk mencari hubungan antara koordinat awal dan bayangan, lalu ubah persamaan menjadi bentuk X dan Y terhadap X aksen dan Y aksen. Yang pertama, X sama dengan X aksen dikurang A. 2. Y sama dengan Y dikurang B. 4. Substitusikan ganti X dan Y pada persamaan kurva asli dengan bentuk yang baru saja diubah sehingga Anda mendapatkan persamaan kurva bayangan. Demikian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh translasi. Pada contoh kali ini saya memberikan 2 contoh. Marilah kita masuk ke contoh yang pertama. Contoh yang pertama adalah soalnya titik A 3, min 2 ditranslasikan oleh vektor T 1,4. Pertanyaannya, tentukan titik hasil translasi A aksennya. Nah, untuk penyelesaian yang pertama, kita harus mengetahui titik awal di mana A yaitu 3, min 2 sehingga X sama dengan 3 dan Y sama dengan min 2. Lalu, yang kedua ada vektor translasi pada T yaitu 1,4 sehingga A sama dengan 1 dan B sama dengan 4. Yang ketiga, hitung titik hasil translasi. X aksen sama dengan X tambah A sama dengan 3 tambah 1 sama dengan 4. Y aksen sama dengan Y tambah B sama dengan min 2 tambah 4 sama dengan 2. Maka koordinat titik hasil translasi adalah A aksen dengan hasil 4,2. Nah, untuk contoh yang kedua, ada soal garis Y sama dengan 2X tambah 1 ditranslasikan oleh T 2, min 3. Tentukan persamaan
garis hasil translasi. Nah, untuk penyelesaian pada soal kedua ini, pertama, transformasi titik. Misalkan titik X, Y pada garis awal ditranslasikan menjadi X aksen, Y aksen. Maka X aksen sama dengan X tambah 2 dan Y aksen sama dengan Y kurang 3. Dari sini kita dapatkan X sama dengan X aksen kurang 2 dan Y sama dengan Y aksen tambah 3. Nah, lalu substitusikanlah ke persamaan awal. Substitusikannya X dan Y ke persamaan garis awal Y sama dengan 2X tambah 1. Nah, Y aksen tambah 3 sama dengan 2 dikali X aksen dikurang 2 ditambah 1. Nah, Y aksen ditambah 3 sama dengan 2X aksen dikurang 4 ditambah 1. Y aksen sama dengan 2X aksen dikurang 4 ditambah 1 dikurang 3. Jadi, Y aksen sama dengan 2X aksen kurang 6. Jadi, untuk jawaban akhirnya, Y sama dengan 2X kurang 6. Halo semuanya, saya Grace Estiarventin dan teman saya Putra Aditya Pratama akan menjelaskan mengenai materi dilatasi. Transformasi geometri itu apa sih? Sebelum kita masuk ke dilatasi, kita perlu ngerti dulu tempatnya dilatasi berada. Dilatasi itu bagian dari kelompok besar yang disebut transformasi geometri. Kalau translasi memindahkan, refleksi membalik, rotasi memutar, maka dilatasi punya tugas lain. Dilatasi dipakai ketika kita ingin memperbesar gambar, memperkecil gambar, membuat bayangan yang ukurannya tidak sama dengan gambar asli, dan yang terakhir, menduplikasi bangun dengan ukuran lain tapi bentuknya sama. Jadi, dilatasi bukan sekedar soal matematika. Konsep ini dipakai di desain grafis, pembuatan peta, arsitektur, model 3 dimensi, bahkan kamera ponsel ketika melakukan zoom. Tujuan dari dilatasi ini untuk mengubah skala tanpa mengubah bentuknya. Selanjutnya kita perlu tahu komponen utama dari dilatasi. Yang pertama adalah pusat dilatasi, titik yang menjadi sumber atau acuan. Semua perbesaran atau pengecilan dimulai dari sini. Kalau pusatnya berubah, bayangannya juga berubah. Yang kedua ada faktor skala, angka yang menentukan besar perubahan ukuran. Yang ketiga, jarak relatif terhadap pusat. Dilatasi tidak bekerja pada titik langsung, dilatasi bekerja pada jarak titik terhadap pusat. Dilatasi memiliki beberapa rumus. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, titik pusat O atau 0,0. Rumus dilatasi terhadap titik pusat O atau 0,0 dengan faktor skala K untuk titik P, X, Y adalah P aksen. Artinya, koordinat titik bayangan X aksen, Y aksen diperoleh dengan mengalihkan koordinat titik awal X, Y dengan faktor skala K. Yang kedua, titik pusat A, B. Rumus dilatasi terhadap titik pusat A, B adalah X aksen sama dengan A ditambah K dikalikan dalam kurung X kurang A dan Y aksen sama dengan B ditambah K dikalikan dengan di dalam kurung Y dikurang B, di mana X, Y adalah koordinat titik awal, X aksen, Y aksen adalah koordinat bayangan setelah dilatasi, dan K adalah faktor skala. Rumus ini pada dasarnya melibatkan 3 langkah, yaitu translasi pusat dilatasi ke titik asal, melakukan dilatasi dengan pusat asal, dan mengembalikannya ke posisi semula. Setelah mengerti dasar-dasarnya, sekarang coba kita langsung terapkan rumus dan konsep yang baru saja kita pelajari. Saya Putra Aditya Pratama akan menjelaskan contoh soal nomor 1, yaitu tentukan bayangan dari titik F, yaitu min 2,4, dan titik G, yaitu 3,-4. Setelah didilatasikan terhadap pusat O, yaitu 0,0, dengan faktor skala 2. Dari soal tersebut kita dapat mengetahui bahwa X pada titik F yaitu min 2 dan Y pada titik F yaitu 4. Lalu X pada titik G yaitu 3 dan Y pada titik G yaitu min 4. Lalu juga kita dapat mengetahui bahwa faktor skalanya atau K sama dengan 2 dan pusat O sama dengan pusat O yaitu 0,0. Yang ditanya pada soal ini adalah bayangan dari titik F dan titik G atau F aksen dan G aksen. Yang selanjutnya kita akan menjawab pertanyaan ini.
Yang pertama, kita akan mengerjakan dulu pada titik F. Rumusnya adalah X aksen, Y aksen sama dengan K kali X, K kali Y. X aksen sama dengan K kali X. X aksen sama dengan K-nya tadi adalah 2, maka kita tulis 2, dan X pada titik F yaitu min 2, maka 2 dikali min 2 hasilnya min 4. Selanjutnya kita cari Y aksen. Y aksen sama dengan K kali Y. Y aksen sama dengan nilai K-nya tadi adalah 2 dikali Y pada titik F yaitu 4. 2 dikali 4 sama dengan 8. Jadi bayangan dari titik F atau F aksen yaitu min 4,8. Selanjutnya kita kerjakan soal pada titik G yaitu 3, min 4. Pada titik G, X aksen sama dengan K kali X. X aksen sama dengan K, nilai skala K tadi adalah 2, dan nilai X pada G adalah 3. Maka 2 dikali 3 hasilnya adalah 6. Lalu kita mencari Y aksennya. Y aksen sama dengan K dikali Y. Sama dengan Y aksen sama dengan K, nilai K-nya tadi adalah 2, dikali dengan Y pada G aksen, Y pada G, yaitu 2 dikali min 4. Hasilnya adalah min 8. Jadi, bayangan dari titik G atau G aksen, yaitu 6, min 8. Sekarang kita sudah belajar dilatasi dari dasar sampai contoh soalnya. Ingat baik-baik, dilatasi itu bukan sekedar rumus, tapi soal memahami jarak dari pusat dan bagaimana faktor skala bekerja. Kalau sudah mengerti konsepnya, soal sesulit apapun akan kelihatan mudah. Terima kasih sudah belajar bersama Grace dan Putra. Jangan berhenti latihan, karena dilatasi itu gampang kalau sering dikerjakan.